Baik, sekarang kita sudah memahami mengapa pengajaran firman merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penginjilan. Ada tujuan, ada kerinduan untuk semakin layak di hadapan Allah. Ada kerinduan untuk menjadi seorang Kristen yang semakin pede, percaya diri karena berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ada kerinduan untuk dimerdekakan, terus dimerdekakan dalam kehidupan kita dari setiap hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu ada juga kerinduan untuk disegarkan jiwa kita. Setelah menjalani kehidupan di dunia ini yang melelahkan, merisaukan, mendatangkan segala macam kekhawatiran, kita rindu disegarkan dan disegarkan. Dan hukum-hukum Allah yang sempurna, firman-Nya yang sempurna, mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Berbicara tentang pengajaran, kita bertanya, pengajaran yang seperti apa? Pengajaran yang bagaimana yang diamanatkan oleh amanat agung Kristus, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agungnya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, usahakanlah, yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya, tekun, sungguh-sungguh melakukannya. Pengajaran yang seperti apa? Saya kasih gambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika seorang anak pertama kali didaftarkan masuk sekolah, katakanlah sekolah dasar, maka status murid yang dimilikinya baru bisa dikatakan murid yang benar-benar murid ketika dia dengan setia menjalani masa pendidikan 6 tahun. Rajin mengikuti setiap pelajaran, mulai dari pelajaran paling dasar, dilanjutkan dengan pelajaran yang lebih sulit, dilanjutkan lagi dengan pelajaran yang lebih sulit lagi, meningkat berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Lalu dia juga setia mengikuti setiap ulangan, setiap tes, setiap ujian, dan dinyatakan lulus. Lalu setelah dengan setia mengikuti masa pendidikan 6 tahun itu, setelah dinyatakan lulus sekolah dasar pun, dia masih harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bukan? Zaman saya dulu ada yang namanya sekolah menengah pertama SMP. 3 tahun tamat, lanjut ke sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat SMA, saya ambil kuliah strata 1, S1, S2, S3. Berbicara pendidikan, kita sedang berbicara pendidikan dalam pengertian pendidikan formal. Kita baru berbicara tentang pendidikan formal. Kenyataannya, baik formal maupun informal, ketika kita berbicara tentang pengajaran, ketika kita berbicara tentang pendidikan, itu berlaku seumur hidup. Benar. Sesuatu yang terus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Karena akan selalu ada hal-hal baru yang kita ketahui, yang perlu kita pelajari, supaya kita bisa melakukan terkait hal-hal tersebut dengan benar. Kembali ke Yohanes pasal 8, perkataan Yesus. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai tetap di dalam firman. Status murid diperoleh ketika mendaftar diri masuk ke lembaga pendidikan. Tetapi dia hanya bisa dikatakan sebagai benar-benar murid ketika dia menyelesaikan masa pendidikan yang ditetapkan. Dan dalam keberlangsungan masa pendidikan yang lama yang harus dia jalani, dia mendapatkan berbagai pengetahuan, dia mendapatkan berbagai kebenaran. Kembali ke pelajaran kita sebelumnya,
kebenaran itu yang memerdekakan. Ya. Ketika Yesus berkata, kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, maka engkau bisa dikatakan sebagai benar-benar murid-Ku, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebenaran di sini dipakai kata, mengetahui di sini dipakai kata ginosko. Perlu kita ketahui kalau kita belajar Alkitab dari sisi gramatikal, dari sisi tata bahasa, khususnya bahasa yang digunakan, yang ditulis sebagai bahasa asli dari Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Kata mengetahui dipakai kata ginosko. Nah, kata ginosko dalam bahasa Yunani merupakan bentuk prolong, ya, bentuk prolong dari kata kerja dasar. Jadi ginosko, mengetahui, adalah kata kerja, tapi bukan kata kerja dasar, melainkan bentuk prolong dari kata dasar. Nah, apa itu bentuk kata kerja prolong? Sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Itu arti dari kata prolong. Ada kata kerja dasar, lalu ketika kata kerja dasar ini diubah menjadi bentuk prolong, menjadi kata ginosko, mengetahui, maka ini menunjukkan pekerjaan tersebut, kegiatan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kita tadi memakai gambaran seorang anak, ya, yang harus menjalani masa pendidikan yang lama untuk mencapai satu tingkat kedewasaan pengetahuan, ya. SD, SMP, SMA, lalu kuliah, S1, S2, S3. Ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak pendek, tapi jangka waktu yang panjang. Kan? Ini maksudnya ginosko. Ketika Yesus berkata mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu diperoleh lewat proses belajar yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nanti kita belajar bahwa dalam konteks mengetahui kebenaran firman, meneliti hukum yang sempurna, mengusahakan diri kita belajar dengan rajin untuk mendapatkan kebenaran itu dilakukan dalam jangka waktu seumur hidup, ya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, sampai saat itu tiba, kita belajar kebenaran. Kita meneliti dan meneliti kebenaran firman. Kita menggali dan memilah-milah ayat-ayat dalam Alkitab secara seksama, secara teliti, secara akurat untuk mendapatkan kebenaran. Sampai saat itu tiba, kita bertemu dengan Tuhan kita. Baik ketika kita meninggalkan dunia ini lewat kematian, atau Tuhan Yesus, Tuhan yang kita kasihi, datang kali yang kedua, ya. Sampai itu terjadi, kita akan belajar. Ini maksud Yesus dengan mengetahui, sehingga dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dipakai kata ginosko, mengetahui kebenaran, pengetahuan yang diperoleh lewat mengusahakan diri belajar dengan giat dalam jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan dalam amanat agung Yesus yang dicatat dalam Matius pasal 28, kata ajarlah dipakai kata didasko, ya. Jadi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kata ajarlah di sini dipakai kata didasko. Dan kata didasko ini, kata ajarlah dalam bahasa Yunani, didasko ini merupakan bentuk prolong dari kata kerja dasar dao. Dao itu to learn, to study, belajar. Dijadikan bentuk prolong dari menjadi kata Yunani didasko. Jadi ketika Yesus memerintahkan ajarlah mereka, kata yang dipakai didasko adalah bentuk prolong. Belajar dalam bentuk, dalam pengertian dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Kita melihat satu sinergis, betul? Perkataan dari Yesus
maksud yang diperintahkan kepada umatnya. Yesus berkata, ketika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui adalah bentuk kata kerja prolog, sesuatu yang diperoleh, didapatkan lewat belajar dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan ketika Yesus memberikan amanat agungnya, ajarlah mereka, kata ajarlah juga dipakai kata didasko yang merupakan bentuk prolog dari kata kerja dao atau to learn, belajar. Jadi bagaimana caranya kita belajar? Pengajarannya seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, baik dalam amanat agungnya dan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Adalah bentuk pengajaran firman yang berlangsung secara konsisten, berlangsung dalam jangka waktu lama, berlangsung secara tetap, berkelanjutan, mulai dari tingkat pengetahuan yang dasar, lalu sedikit demi sedikit maju ke pengetahuan yang lebih tinggi, sedikit demi sedikit maju lagi ke pengetahuan yang lebih tinggi. Ini yang ingin dicapai, ini yang diamanatkan oleh Tuhan kita untuk dilaksanakan oleh gereja, khususnya gereja di akhir zaman. Jadi kata didasko mengamanatkan pengajaran firman yang dilakukan secara sistematis. Apa itu artinya dilakukan secara sistematis? Pertama, berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kedua, ada metode tertentu yang diterapkan. Ada perencanaan, ada pelaksanaan penerapan memakai satu metode pembelajaran. Yang ketiga, bersifat progresif, gradual, berjenjang, tahap demi tahap. Kita bayangkan dengan ilustrasi anak tadi yang masuk ke lembaga pendidikan SD, ya, sekolah dasar yang mulai. Kita membayangkan seorang guru matematika yang mengajar kelas 1 SD tidak mungkin masuk ke kelas berhadapan dengan murid-murid lalu dia mengajarkan materi pelajaran kalkulus atau materi pelajaran matriks atau materi pelajaran probabilitas dan statistika, atau mengajarkan persamaan matematik dengan dua variabel. Kelas 1 SD yang dia masuki. Tidak masuk akal, bukan? Pasti seorang guru ketika memasuki ruang kelas 1 SD dan dia bermaksud mengajar pelajar matematika, maka yang diajarkan adalah pengenalan angka. Ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3 dan seterusnya. Mungkin dibatasi dulu 5 angka pertama. Bulan berikutnya tambah 5 angka selanjutnya. Itu pengetahuan dasar ketika seseorang mau belajar matematika. Meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, baru diperkenalkan operasi matematika dasar. Pertambahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan selanjutnya. Kita melakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, betul ya? Karena memang manusia diciptakan demikian. Secara psikologis kita pelajari kemampuan manusia untuk menangkap pengetahuan adalah berjenjang, gradual, bersifat progresif. Maka ketika kita belajar kebenaran firman pun, Allah telah menetapkan satu cara pengajaran firman, yaitu didasko. Kita akan kupas lebih jauh pemahaman tentang pengajaran firman lewat kata didasko ini. Tetapi sekali lagi, prinsip yang utama adalah bahwa pengajaran firman itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, lalu ada perencanaan, ketika diterapkan ada metode yang digunakan, dan ketiga bersifat progresif, ya, gradual, berjenjang, tahap demi tahap. Atau dalam
dunia pendidikan sekuler kita sebut sebagai kurikulum. Nah, saya kasih gambaran, kita coba buka Perjanjian Lama. Yesaya 28 ayat 9 mencatat sesuatu yang menarik ya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Ayat 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Yesaya pasal 28 ayat 9 dan 10. Nah, kata-kata ini, kalimat-kalimat ini, perkataan-perkataan ini diucapkan oleh orang-orang Israel. Ya. Pemimpin-pemimpin rohani bangsa Israel kepada Nabi Yesaya dengan maksud mengolok-olok Nabi Yesaya. Ketika Yesaya datang kepada bangsa Israel, mengajarkan kebenaran firman, menyampaikan wahyu Allah, sabda Allah, Yesaya memakai satu metode tertentu. Dan bagi bangsa Israel, bagi para pemimpin rohani Israel saat itu, ini menjadi bahan olok-olok karena mereka tidak mau menerima cara yang digunakan oleh Nabi Yesaya. Mereka mengolok-olok Nabi Yesaya, berkata, kepada siapa dia mau mengajar pengetahuan ini? Kepada siapa dia mau menjelaskan nubuat-nubuat ini? Kepada anak kecil yang baru disapi, yang baru cerai susu. Begitu Nabi, orang yang mengaku Nabi ini menganggap kita, anak-anak kecil. Sehingga coba, ini yang dipakai, metode yang dipakai oleh Nabi Yesaya ayat yang ke-10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Begitu Yesaya mencoba menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak mau menerima. Oh, dia menganggap kami anak kecil? Begini, begitu, tambah ini, tambah itu. Nah, ayat ke-10 yang berkata, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang menggigit pengertiannya. Saya akan coba bacakan, saya coba buka kitab bahasa Inggris, King James saya pakai. Menuliskan ayat ke-10 ini seperti ini. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Nangkap maksudnya? Lebih to the point ya. Kalau saya terjemahkan, King James menuliskan cara Nabi Yesaya menyampaikan firman adalah satu pemahaman di atas pemahaman yang lain, satu pemahaman ditambahkan di atas pemahaman yang lain, precept upon precept, line upon line, satu baris diberikan. Ketika murid atau bangsa Israel memahami, menerima baris ini, ditambahkan baris berikutnya, line upon line, line upon line, a little here, a little there, sedikit demi sedikit dipertambahkan pengetahuan itu, berita firman itu. Ini metode yang dipakai oleh Nabi Yesaya, dan bangsa Israel, khususnya para pemimpin rohani mereka, merasa tersinggung. Ketegar tengkukan mereka muncul. Apa maksudnya? Kepada siapa orang ini mau mengajarkan firman, mau menyampaikan nubuatan sabda Allah? Kepada anak kecil. Dia menganggap kami anak kecil sehingga harus memakai cara seperti ini, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya. Precept upon precept, line upon line, line upon line, a little here, a little there. Memakai Alkitab bahasa Inggris ini kita lebih menangkap apa yang dilakukan Yesaya, metode pengajaran apa yang dilakukan Nabi ini ketika menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Itu versi King James. Kalau kita baca versi NASB, New American Standard Bible, firman Tuhan dalam bahasa Inggris berkata seperti ini. For he says, order on order, order on order, line on line, line on line, a little here, a little there. Sama ya kurang lebih dengan King James Version. Cuman NAS memakai
order on order. Kalau King James memakai ungkapan atau kata-kata precept upon precept, jadi pemahaman, pengertian, apa yang ditangkap ditambahkan sedikit demi sedikit. Kalau NASB memakai order on order. Order kita tahu berbicara tatanan, berbicara aturan. Jadi aturan demi aturan, aturan demi aturan, baris demi baris, baris demi baris, sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit demi sedikit diberikan. Maksudnya sama, ingin menunjukkan bahwa metode penyampaian firman yang benar adalah gradual, progresif, berjenjang, tidak loncat, tidak ngacak, tetapi dari pengajaran atau doktrin yang mendasar, lalu sedikit demi sedikit dibangun pengertian, pemahaman, pengetahuan kepada doktrin yang lebih tinggi. Sekali lagi, seorang guru matematika SD tidak mungkin masuk kelas mengajarkan kalkulus, karena kita tahu sama tahu pelajaran kalkulus hanya diberikan saat seorang anak menjalani pendidikan SMA. Betul. Bagaimana gereja menyikapi amanat agung Yesus, khususnya dalam hal pengajaran firman? Di sana dipakai kata ginosko, pengetahuan yang dicapai, yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama. Di sana dipakai kata didasko, yang mengamanatkan pengajaran firman dalam jangka waktu lama. Tidak saja jangka waktu yang lama, tetapi memakai metode, cara tertentu, terencana, ada planning, dan dilaksanakan secara progresif atau gradual. Gitu ya. Jadi sejak perjanjian lama ternyata Allah sudah mengamanatkan penyampaian firman, pengajaran firman secara progresif. Kalau gereja mengajarkan firman dalam pola acak, lompat sana lompat sini, atau dalam pola loncat, doktrin mendasar belum diajarkan, tetapi langsung menyampaikan doktrin-doktrin tingkat tinggi, saya pikir tingkat pengetahuan kebenaran firman dari jemaat tidak akan mencapai satu kedewasaan sebagaimana yang Tuhan harapkan, Tuhan perintahkan dalam amanat agungnya. Ya. Jadi hanya lewat pengajaran yang sistematis inilah kita bisa mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh firman sendiri, yaitu agar kita mengetahui, mengerti, memahami firman, kebenaran secara akurat. 2 Timotius 2 ayat 15 tadi katakan, rightly dividing the word of truth, handling accurately the word of truth. Akurat, tepat sasaran. Dengan giat belajar, menyelidiki hukum yang sempurna, Yakobus 1 ayat 25, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Nah, pengajaran firman yang sistematis merupakan cara pengajaran firman yang ortodoks. Gereja melaksanakan ini sudah lama. Gereja menerapkan pengajaran firman ini dengan setia, berlangsung ratusan tahun. Lalu ketika kita melihat keadaan gereja zaman sekarang, ketiadaan pengajaran firman yang sistematis, kita mulai bertanya-tanya, mau dibawa kemana perjalanan gereja kita? Dan biarlah ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Setelah kita tahu bahwa yang dikehendaki adalah pengajaran firman yang sistematis, kita bertanya apa yang kita dapatkan dari pengajaran firman yang sistematis. Yang line upon line, sebaris demi sebaris, satu aturan demi satu aturan, satu pemahaman di atas pemahaman yang lain. Apa yang ingin kita capai dengan cara seperti ini? Nah, kalau kita kembali kepada perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Pengajaran firman yang sistematis menghasilkan pengetahuan akan kebenaran. Dan pengetahuan akan kebenaran ini lengkap, utuh, ada dalam struktur yang benar, ada dalam alur logika yang benar, ada dalam alur penalaran yang benar, ada dalam suatu kemasan yang objektif. Sehingga ketika kita mendapatkan satu ketidakbenaran, ketika kita menemui satu ketidakbenaran, hoax, ajaran salah, ajaran sesat, ajaran palsu, bangunan pengetahuan firman yang terstruktur, sistematis tadi, yang objektif tadi, akan mampu menelanjangi, akan mampu membuat kita segera mengetahui bahwa itu adalah ajaran yang salah. Jujur harus saya katakan bahwa saat ini, hari-hari ini, banyak orang Kristen yang merasa bingung ketika mereka menemukan satu ajaran yang mungkin belum pernah mereka dapatkan sebelumnya, atau berbeda dari ajaran yang selama ini mereka dapatkan. Mereka merasa bingung, mereka tidak bisa segera mengenali bahwa ajaran itu salah, sehingga mereka tidak dapat mengambil satu tindakan secara rohani untuk mengadakan, tidak saja bertahan dari serangan ajaran yang salah itu, tetapi melakukan perlawanan. Kenapa? Karena bangunan pengetahuan firman yang ada dalam pikiran mereka acak, loncat-loncat, berserakan di sana dan di sini, dibangun dengan cara yang sembrono, tidak diperoleh dengan satu proses pengajaran yang sistematis. Dia tidak bisa mengenali itu, dia tidak bisa bertahan, dia tidak bisa melawan. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang percaya saat-saat ini. Nah, coba kita buka 1 Timotius 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini proyek keselamatan Allah, anugerah keselamatan Allah lewat karya salib Kristus. Ini yang dikehendaki, supaya semua orang diselamatkan, tapi tidak berhenti sampai di sana. Ini yang dihasilkan oleh pelaksanaan penginjilan. Berita Injil yang memiliki kuasa membawa orang masuk kepada iman Kristen, kepada keselamatan, tetapi tidak berhenti di sana. Di sini dikatakan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Baptislah mereka dan ajarlah mereka semua hal yang kuperintahkan kepadamu.